A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Shadaqallahul 'azim. Kembali kita meraih tambahan nikmat dari Allah. Kita baik sangka kepada Allah karena kita setelahnya sekian lama aktivitas dirubah, bukan diganggunya, dirubah dengan adanya pandemi. Tapi saya yakin kalau PLN mah agak keparuhannya karena mau masa pandemi juga yang perlu listrik mah gak berubah, gak turun. Mungkin kalau bensin tuh banyak yang berubah, itu banyak yang tidak keluar. Tapi kalau listrik digunakan terus. Tapi ya karena kita juga memang berhubungan dengan sesama manusia, ya tentunya semuanya terkena pengaruh pandemi. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan pembekalan diri kita buat masa depan yang abadi. Ternyata kehidupan dunia ya seperti inilah, dan kita sekarang dikejutkan dengan peristiwa gempa, dan kita berdoa dulu untuk para korban, baik korban nyawa ataupun korban harta, korban fisik. Semoga hamba-hamba Allah yang terkena di Cianjur mendapatkan nikmat ampunan dan ridha, sehingga musibat tersebut menjadi penghapus dosa dan kesalahan mereka. Karena di antara mereka juga banyak yang ahli ibadah, lebih tunduk, lebih khusyuk daripada kita, tapi terkena. Ada yang wafat, sampai berapa katanya 162 orang yang meninggal, dan masih ada getaran sampai tadi pagi itu beritanya, karena mungkin pengaruh ya susulan. Kemudian juga salah seorang ulama kita kemarin menghadap ke Pulau, bahkan dua ulama ya, kita mendengar berita dua ulama dari Cipasung, ya Kiai Haji Bunyamin dan juga Kiai Aceng Zakaria. Ini ulama-ulama besar yang telah berjasa membina umat. Semoga Allah pertemukan kita semuanya dengan mereka dalam surganya. Mereka sudah soleh, sudah jelas, sudah menghabiskan waktu untuk membina umat tanpa mengenal lelah. Kita husnudzon kepada Allah. Kiai Haji Aceng Zakaria, Kiai Haji Bunyamin dari Cipasung, itu mah ahli surga. Semoga Allah memberikan kita nikmat bertemu dengan mereka dalam surganya. Sebagaimana kita juga mohon kepada Allah agar Allah pertemukan kita semuanya dengan pemimpin kita, pemimpin internasional yang kita senantiasa menyebutnya setiap hari, Nabi Muhammad SAW. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga waktu-waktu ke depan amal kehidupan kita semakin meningkat, yang disebut dengan amal soleh. Karena kemarin diminta untuk mengisi dan ditanya materinya apa, katanya kesolehan, katanya gitu. Kesolehan di kantor, kesolehan di rumah, ya alhamdulillah. Memang itu yang kita cari, ingin menjadi hamba yang soleh. Selalu kita mohon semoga Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi hamba-hamba yang soleh. Tingkat Nabi Sulaiman memohon kepada Allah dengan kalimat adkhilni birahmatika fi ibadika shalihin. Nabi Yusuf berdoa dengan kalimat alhiqni bisalihin. Dan untuk kita semoga termasuk yang mendapatkan nikmat bertemu dengan Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, dan para nabi semuanya, terutama Nabi Muhammad SAW. Langkah apa yang masih kita tempuh tadi? Jaga kesolehan selamanya. Sudah pada tahu semuanya kita apa arti amal soleh lah. Salat amal soleh, zakat, infak amal soleh, berbuat baik untuk keluarga amal soleh. Tapi bagaimana supaya kesolehan tersebut terpelihara dengan konsisten? Itu yang paling utama buat kita. Insya Allah kita kaji. Ini saya manfaatkan whiteboard nih supaya whiteboard ini jadi saksi nanti di akhirat sudah dimanfaatkan untuk ngaji. Kita kaji surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa basyiril ladzina amanu
Nah, di sini yang harus kita gali lebih luas. Wa amilus salah. Wa amilus salihat. Kita perhatikan tulisan salihat. Salihat. Kenapa tidak ada alifnya? Ini agak unik ya. Tulisan Al-Quran itu dari Rasul, dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sekali. Kalau umpamanya tulisan biasa, pasti ada alif di sini nih. Ini enggak. Tulisan as-salihat. Apa artinya salihat? Amal soleh semuanya. Dan satu amal dengan amal yang lainnya harus bersatu. Maka tulisan as-salihat ini disatukan untuk supaya kita diingatkan ini, agar amal soleh itu betul-betul menyatu. Sewaktu di rumah, sewaktu di kantor, sewaktu di jalan, sewaktu dimanapun, orang yang sudah betul-betul menikmati amal soleh akan merasa khawatir kesolehan itu hilang. Maka ketika di malam hari kita bangun, subuh menikmati sholat berjamaah, habis sholat subuh rasanya berat kalau tidak membaca Al-Quran dulu. Sebelum berangkat ke kantor, atau mungkin pagi-pagi berangkatnya, rasanya cukup rugi kalau kita tidak melaksanakan sholat duha. Apabila sudah terdengar azan zuhur, nikmat sekali, alhamdulillah masih ada waktu ternyata untuk ruku dan sujud. Setelah sholat duhur, kita sekarang mengisi waktu untuk sama-sama tadabbur Al-Quran. Ini merupakan upaya kita untuk menjadi orang yang menikmati as-salihat. Dan semua tulisan as-salihat dalam Al-Quran tidak pakai alif. Kalau kita mau memperhatikan tulisan biasa yang dikenal oleh orang Arab, tentunya as-salihat ya. Nah, ada alifnya nih. Kalau tulisan biasa untuk masyarakat sehari-hari, soha ada alif. Tapi tulisan Al-Quran enggak ada alifnya. Dan itu bukan kesalahan nulis. Masa kesalahan nulis dibiarkan sudah 14 abad? Ini merupakan mukjizat Al-Quran dari segi tulisan. Yang boleh jadi sekian banyak orang yang mengkaji Al-Quran nggak perhatian pada masalah ini. Dan saya berusaha ya untuk menyampaikan hal ini dalam lisan, dengan tulisan dan dengan lisan. Dengan tulisan, alhamdulillah sejak pandemi, tepatnya Oktober 2020, saya diizinkan kembali oleh Allah untuk menulis buku. Setelahnya tahun 2016 saya sakit berat dan tidak bisa berpikir yang berat-berat. Berpikir yang berat langsung tumbang. Dan ternyata Oktober 2020 saya mencoba bikin buku dari Al-Quran, membahas tentang antara lain seperti ini saya bahas. Ya alhamdulillah sekarang sudah 12 jilid. Cuma yang baru dicetak baru 9 jilid. Satu jilidnya rata-rata di atas 300 halaman. Tentang Al-Quran. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehat. Betul terasa Allah ini menambah keimanan bahwa Al-Quranlah syifa'un, sebagai penyembuh. Kesembuhan kalau tidak sembuh fisik, sembuh non fisik. Bukan berarti kalau sekiranya ada orang yang rajin Al-Quran tapi sakit-sakit melulu, kemudian orang yang tidak baca Al-Quran kok sehat-sehat saja. Tuh ternyata yang tidak baca Quran sehat-sehat saja. Iya sehat jasadnya tapi rohaninya tidak sehat. Dan kesehatan jasad bagaimanapun ada batasannya. Mungkin besok, mungkin lusa, sebagaimana yang sudah terjadi di Cianjur, sekian banyak orang meninggal, itu lagi sehat itu ya. Banyak yang lagi sehat yang meninggal bagaimanapun. Sedikit sekali yang sedang sakit. Sementara sekian banyak orang yang tidak pernah membaca Quran, tidak pernah sholat, badannya sehat-sehat saja. Sebentar, ada waktunya. Nah kita itu ingin supaya kenikmatan hidup itulah untuk selama-lamanya kita manfaatkan di dunia untuk beramal yang bermakna, yang disebut dengan as-salihat. Tidak perlu dikasih definisi apa arti salihat, sudah pada tahu semuanya. Tapi yang paling utama buat kita, bagaimana supaya salih di hadapan manusia, salih di hadapan Allah, harus berlandaskan iman.
Sekian banyak kata soleh didahului dengan kalimat iman. Surat Wal Asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Kemudian dalam surat An-Nahl, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Ada imannya. Tidak dikatakan soleh kalau tidak dilandaskan kepada keimanan. Walaupun pandangan manusia, ini adalah betul-betul orang soleh, orang pasti ahli surga. Allah Maha tahu apa yang tersirat dalam kalbunya. Betulkah dia beramal baik berlandaskan keimanan? Ada hadis yang sangat populer. Hadis riwayat yang sahih Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhida." Orang yang pertama-tama dihukum di akhirat bukan orang yang tidak pernah berbuat baik, bukan orang yang suka merampok, mabuk, berzina, tapi orang yang dikenal masyarakat banyak sebagai orang baik, bahkan meninggal di medan juang berperang bersama kaum muslimin melawan orang kafir. Pas meninggal dia lebih duluan mendapatkan siksaan dari Allah. Kok bisa seperti itu? Nanti dulu kita lanjutkan. Pertama, ini ada 3 kelompok ya. 3 kelompok yang dipandang orang baik, tapi belum tentu soleh ya. Baik itu milik bersama, soleh milik orang yang beriman. Karena itu kata soleh diawalin amanu. Tapi kalau baik dalam Al-Quran ada ma'ruf, ada tayyib, ada hasan, ada jamil, ada birrun, ada apa lagi? Birrul walidain. Kulu min tayyibat ta'muruna bil ma'ruf fid dunya hasanah. Kemudian apa lagi? Ya saleh ini ya. Banyak arti yang diartikan ke dalam bahasa kitanya baik semuanya. Ada sabrun jamil, sabar itu adalah baik. Nah, soleh itu berlandaskan keimanan. Kalau tanpa keimanan, sekian banyak amal disanjung orang, dipandang orang ini baik sekali. Tentu kalau bukan berlandaskan keimanan, gak dapat nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan hadis tadi. Rasul bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati rajulun ustushhida." Orang yang pertama dihukum di akhirat adalah orang yang meninggal di medan perang melawan orang kafir bersama kaum muslimin. Kenapa? Kok dihukum lebih dulu? Dia setelahnya meninggal, masuk ke ruang sidang, diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang pernah dia terima selama di dunia. Badannya meyakinkan sehat selalu, walaupun pandemi sehat terus gitu. Atau umpamanya dia ketika berbicara tentang masalah senjata tahu semuanya dan mampu menggunakan semuanya. Ketika ada kesempatan berperang paling terdepan, mati di medan perang, diperlihatkan kepadanya oleh Allah, bukankah ini kenikmatan yang engkau terima selama di dunia? Iya ya Allah. Dipakai apa sih oleh kamu? Aku gunakan kekuatanku, kesehatanku untuk berperang melawan orang-orang yang memusuhi engkau karena engkau ya Allah. Allah berfirman, bohong kamu. Engkau berperang bukan karena aku, tapi engkau berperang biar mendapatkan gelar pahlawan, biar mendapatkan gaji naik. Karena itu orang juga sudah berbicara, engkau memang orang hebat, pahlawan. Cari surga dari mereka, dari aku cuma neraka yang ada. Fasuhib ala wajhi faulqiya finnar, maka ditarik wajahnya, dilemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi walaupun dipandang soleh oleh manusia, belum tentu soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin soleh menurut pandangan Allah dan pandangan manusia pasti, karena orang yang beramal soleh pasti berguna buat yang lain. Tidak disebut soleh kalau tidak berguna buat yang lain, karena soleh itu berkaitan dengan muslih, memperbaiki yang lain. Ada orang yang rajin baca Quran, rajin tahajud, tapi keluarganya tidak diurus. Bagaimana seperti itu tuh? Belum sampai ke tingkat soleh yang dimaksud.
Karena orang yang betul-betul beramal di hadapan Allah dengan baik, dengan tepat, dengan punya tanggung jawab tentang keluarganya. Pasti akan bertanggung jawab tentang keluarganya. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang rajin qiyamul lail, baru dikatakan soleh. Kalau bapak bangun, ibunya dibangunkan. Kalau ibu bangun, bapaknya dibangunkan. Alhamdulillah sudah biasa begitu kan ya. Saya mah baik sangka antunya. Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan istayqadha wa yusalli wa ayqadha ahla. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada bapak yang bangun di malam hari, berwudu, qiyamul lail, setelah itu membangunkan istrinya untuk sama-sama qiyamul lail. Dan semoga Allah limpahkan rahimallahu imra'atan qamat wa ayqadhat ahlaha. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada kaum wanita, kepada ibu-ibu yang bangun di malam hari dan langsung membangunkan suaminya biar qiyamul lail bersama. Kalau bapak bangun, langsung wudu, langsung sholat, langsung membangunkan istrinya. Kalau ibu bangun, sebelum sholat, sebelum wudu, bangunkan dulu suaminya. Kenapa demikian? Itu menunjukkan bahwa bapak-bapak harus lebih dulu. Realitanya bagaimana? Siapa yang lebih biasa duluan biasanya? Ya. Nah, mau yang duluan, mau yang belakangan, yang paling penting sempatlah bersama-sama melaksanakan ibadah. Baik, kita lanjutkan. As-salihat, ya. Amal soleh, kesolehan di pagi hari nyambung dengan kesolehan di siang hari. Tadi ketika di malam hari qiyamul lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza nam thalatha uqad. Di malam hari ketika bapak atau ibu menuju ke tempat istirahat tidur, setan datang bawa tali, dipintal-pintal 3 ikatan. Setiap satu ikatan ada pesan moral. Oh, gimana pesan moralnya? Dia tulis pesannya adalah kalimatnya, lailuka tawil, panjang lupa lagi lah. Selamat malam, selamat apa? Selamat menikmati malam, tidurlah dengan nyenyak. Gak usah sampai berpikir apa-apa, besok banyak pekerjaan tuh di kantor, di PLN, kan gitu kira-kira. Jangan sampai kurang tidur di malam hari, nanti terganggu kerja. Itulah bisikan syaitan. Naumuka tawil, ya gitu maksudnya itu. Kemudian pas terbangun di malam hari, ternyata dia langsung berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepaslah satu ikatan. Kemudian menuju ke tempat wudu, langsung berwudu, bismillah, zikir menuju Allah atau berwudu, kebersihan lahir dan batin. Lepas lagi ikatan yang kedua, lalu menghadap kiblat, salat, lepaslah tiga-tiganya. Fa asbahan nasyitan tayyiban nafs. Maka di pagi harinya dengan qiyamul lail, di pagi harinya semangat beramal meningkat. Oleh karena itu maka kita perjuangkan, jangan sampai ada malam yang kita lewati tanpa qiyamul lail. Tapi kalau sesekali kelewat karena saking capeknya kerja, waduh pas tidur langsung nyenyak, terbangun sudah azan, itu bukan sengaja. Kerinduan ingin qiyamul lail tercatat di hadapan Allah. Orang yang selalu melaksanakan qiyamul lail tapi ketiduran, tercatat insyaallah qiyamul lailnya. Tapi bagaimana kalau pokoknya dalam sepekan ketidurannya 6 hari? Nah, itu bukan ketiduran. Ya, kalau pokoknya dalam sepekan setiap malam bangun, 1 malam kelewat, itu baru bisa ikatan ketiduran itu ya. Baik, wa amilus shalihat. Amal soleh nyambung apabila di malam harinya dia qiyamul lail, maka di siang harinya juga akan mendapatkan nikmat semangat untuk melaksanakan melaksanakan aktivitas yang bermakna. Ini surat Al-Baqarah ayat 25. Kalau kita perhatikan tadi kalimat sholihat ya. Saya ulang nih.
Ini tidak pakai alif. Lanjutannya wa minas solihati annalum jannatin tajri. Jannat juga tidak pakai alif. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-anhar juga tidak pakai alif. Silakan diperiksa ya. Surat Al-Baqarah 25. Ini kalau cetakan Madinah. Kecuali kalau cetakan Indonesia yang berbeda. Tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa atu bihi mutasyabiha. Mutasyabiha ini juga tidak pakai alif kalau cetakan Madinah. Cuma saya lihat cetakan Indonesia pakai alif. Walahum fiya azwajun. Azwaj ini juga tidak pakai alif walaupun panjang wa-nya. Azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Khalidun juga tidak pakai alif. Kha-nya. Ini ada 6 kata dalam satu ayat yang dibaca panjang tanpa alif. Ada apa di balik itu? Itu semuanya mengandung makna. Dan itu sudah saya tulis dalam buku. Ya, judulnya adalah Tafsir 10 Qiraat dan Tadabbur Al-Quran. Jadi buku ini berbicara tentang ya makna ayat ditinjau dari 10 qiraat. Ada 10 qiraat, apaan tuh 10 qiraat? Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui Jibril. Setelahnya selesai semua dibacakan kepada Rasulullah. Dan Jibril berkata, Innallaha ya'muruk an taqra ummatukal Qur'an ala harf. Allah menyuruh engkau wahai Muhammad agar engkau ajarkan Al-Quran seperti ini, sampaikan kepada umatmu. Bacaannya seperti ini. Rasulullah SAW membaca masyarakat sedunia, jangankan tingkat sedunia, tingkat se-Arab saja sudah lain-lain. Cara pengucapan Hamzah, cara mengucapkan hum umpamanya atau fatha beda-beda. Makanya Rasulullah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril agar diturunkan bacaan yang lainnya. Dan ternyata bukan cuma perbedaan pengucapan, tapi juga ada perbedaan kalimat, ada perbedaan kata untuk lebih luas maknanya. Dan ini yang tadi saya sebutkan sudah 12 jilid itu sebetulnya. Dari mulai Al-Fatihah sampai Al-A'raf 8 jilid, saya loncat dulu ke surat Yasin, loncat dulu ke surat Al-Muluk, kemudian surat Ad-Duha dan surat-surat yang lain, surat-surat pendek. Nah, kita sekarang berbicara tentang tulisan. As-Salihat, tadi amal soleh yang berkesinambungan. Karena itu tidak pakai alif. Kalau sekiranya pakai alif, jelas terputus nih. So, ya. Hurufnya ini terputus nih kan? Dengan adanya kesatuan ini, maka menunjukkan bahwa amal soleh itu akan berkesinambungan. Dan ditemukan umpamanya dalam surat Hud ayat 114. Surat Hud ya, surat 11 ayat 114. Di situ ada kalimat al-hasanat. Al-hasanat ini bersambung, padahal bacaan nunnya panjang. Tapi kalau as-sayyi'at, ya, sayyi'at, nah a-nya panjang, ini pakai alif. Jadi dalam Al-Quran tidak selalu panjang a pakai alif. Nah di sini al-hasanat tidak pakai alif, tapi kalau as-sayyi'at pakai alif. Ada apa di balik itu? Kalau al-hasanat sama as-salihat tidak pakai alif, biar kita betul-betul berkesinambungan beramal soleh. Jangan sampai ada yang terputus. Sebab sekali kita berhenti beramal soleh, untuk memulai lagi cukup berat. Ya alhamdulillah, sekarang kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali mengkaji setelahnya sekian lama tidak. Iya, kita bersyukur kepada Allah dan kita husnuzan kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang disayang oleh Allah saat ini. Diridhai oleh Allah. Buktinya kita diberi nikmat berkumpul ini. Sebab kalau tidak diberi nikmat berkumpul, ya kita juga bertanya-tanya, Allah sayang nggak pada kita ya? Ya.
Kita harus baik sangka selalu kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku senantiasa memperhatikan sangkaan hambaku padaku. Hamba menyangka atau memperkirakan aku sedang menyayangi, ya aku sayangi. Kalau hamba mengira aku tidak sayang, udah aku nggak mau menyayanginya. Selama kita yakin Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim, sebanyak bagaimanapun kita berbuat salah atau meninggalkan sekian banyak amal soleh akibat berbagai hal, ya kita sekarang kembali kepada Allah. Kita nikmati lagi perintah Allah. Kalimat as-salihat, al-hasanat sama hasanat baik, solihat juga baik. Tapi kalau as-sayyiat, keburukan, itu pakai alif. Kenapa? Orang bagaimanapun dikatakan orang buruk, pasti waktu-waktu tertentu dia ada baiknya. Para penjahat akan berkata dalam hatinya, emang aku jahat, aku juga mau baik, tapi belum saatnya. Paling begitu, tapi dia punya gitu pandangan, ini orang baik, ini orang baik, ini orang baik. Hati nuraninya pasti ingin berbuat baik. Itu satu segi. Dari segi yang lain, bahwa kalimat al-hasanat dengan pendek tulisannya, as-solihat dengan pendek tulisannya, cepat diterima oleh Allah. Jalannya pendek, menuju Allah lebih cepat. Sementara as-sayyiat pakai alif ada putusnya, Allah seakan-akan mempersilahkan umat manusia yang sudah berbuat dosa, silakan segera bertaubat, tidak akan dicatat dulu amal keburukan kamu, dijaga jarak. Barangkali kamu bertobat, enggak jadi ditulis perbuatan buruknya. Tapi kalau al-hasanat, pasti sejak kita berbuat baik semata-mata ikhlas karena Allah, langsung dicatat tanpa nunggu waktu. Makanya ditulis dengan pendek. Ini adalah salah satu isyarat-isyarat saja nih. Tidak ditemukan keterangan dalam kitab-kitab tafsir, tapi isyarat. Makanya bukan tafsir, tapi isyarat ya. Isyarat huruf ini. Kemudian jannat. Jannat surga. Dan surganya banyak. Kalau satu jannah. Kalau jannat itu banyak. Satu surga luasnya lebih luas daripada bumi disatukan dengan langit. Satu surga. Bagaimana kalau surganya banyak? Kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu akan bertemu nggak nanti di akhirat? Bapak di surga Adan, amin. Ibu di surga Firdaus, amin. Wah, ketemu enggak? Satu surga luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Bagaimana kalau beda surga? Dengan tulisan ini terjawab, menyatu. Walaupun jauh, komunikasi gampang. Saat ini saja dengan kemajuan teknologi, kita bisa ngobrol saat ini dengan orang yang ada di Amerika, dengan di Eropa. Saat ini juga, itu adalah karya manusia. Bagaimana dengan ciptaan Allah, kun jadilah, pasti jadi. Gampang-gampang saja. Dan surga disebut sebagai yang sangat luas, biar kita tidak ragu-ragu. Kita ini semuanya alhamdulillah sudah menjadi calon ahli surga. Insya Allah calon jadi, bukan cuma jadi calon. Sekarang ini sedang ramai lagi nih capres. Iya, mau berapa capres, berapa pasang capres, yang jadi cuma satu nanti itu. Tapi kalau calon ahli surga asal benar-benar berjuang untuk mendapatkannya, Allah akan memberikan jalan menuju surga dan akan Allah buka pintu. Syaratnya kan adalah kita mau surga. Buktikan maunya dengan amal perbuatan, dengan lisan, dengan tulisan, dengan perkataan, dengan perbuatan. Buktikan bahwa kamu mau. Maunya gimana? Ya jalan menuju surga. Jalannya di mana? Al-Quran merupakan jalan menuju surga. Petunjuknya Al-Quran. Jalannya juga Al-Quran. Kita membaca Al-Quran, kalau petunjuk kan harus paham ya. Kalau nggak paham, kita dapat mengambil petunjuk gak? Untuk Al-Quran, paham enggak paham, mengantarkan kita menuju surga. Asal dibaca dengan ikhlas. Bacaannya semua belum baik, baru belajarnya juga. Kalau memang bacaannya belum baik, maka tutup dengan niat yang ikhlas sebaik mungkin.
Sebab kita ingin membaca Al-Quran persis seperti Rasulullah SAW. Siapa yang dapat mengetahui hal itu? Bagaimana Rasul membaca Al-Quran? Mana tahu? Karena kita tidak pernah melihat beliau. Kalaulah sahabat melihat Rasulullah membaca Al-Quran, mendengar Rasulullah membaca Al-Quran, sahabat tidak tahu hati Rasulullah saat membaca Al-Quran. Apakah sahabat mampu mengikutinya? Enggak juga. Makanya kita berjuang sesuai dengan kemampuan. Kalimat jannat, surga, satu surga. Luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Allahu Akbar. Bumi saja belum kejangkau ya. Bagaimana disatukan dengan langit? Langit yang satu saja. Itu sudah dibahas oleh para ahli. Di sana ada galaksi raksasa. Yang bintang-bintangnya mencapai triliunan bintang. Satu bintang saja banyak yang lebih besar daripada bumi. Itu langit yang pertama. Gimana langit kedua, ketiga, sampai ketujuh? Allahu Akbar. Gak kebayang, otak kita gak nyampe, bayangan kita gak nyampe untuk membaca alam Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya aneh itu, kalau ada orang yang mempelajari ilmu astronomi tapi gak beriman juga kepada Allah, aneh. Kita tidak mendalam tentang ilmu astronomi, alhamdulillah diberi nikmat iman. Kenapa kok bisa terjadi? Orang yang mempelajari ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu kimia, ilmu fisika sebegitu mendalamnya, tapi enggak beriman juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Enggak usah bertanya kenapa, syukuri saja kita termasuk yang diberi nikmat iman. Sebab kalau kenapa, Allah yang menjawab. Kita bersyukur saja Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita menjadi orang yang beriman, termasuk kepada Al-Quran. Sekian banyak orang yang pandai bahasa Arab tapi nggak beriman juga pada Al-Quran. Bahkan ada orang yang ngerti bahwa dan percaya Al-Quran itu dari Allah, tapi untuk mengamalkannya nggak mau juga. Orang yang hidup pada zaman Rasulullah itu banyak tuh yang begitu tuh. Di antaranya Abul Walid bin Mughirah mendengar perjalanan Rasulullah menyebarkan dakwah tauhid terus menerus tanpa mengenal lelah. Abul Walid mengumpulkan masyarakat Makkah, musyrikin Quraisy, terutama tokoh-tokohnya. Pas sudah kumpul, dia bertanya, gimana kita ini tinggal diam terus? Tuh Muhammad semakin terus menyebarkan akidahnya, menyebarkan ajarannya, tidak mengenal lelah. Ayo kita berbuat. Ya gimana yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Coba satu persatu minta pemikiran. Satu orang berkata, saya usul sebarluaskan berita bahwa Muhammad pembohong. Gimana? Kata Abu Walid, gimana orang bisa percaya kepada kamu? Muhammad itu orangnya jujur. Kita juga sudah menyebutnya Al-Amin, paling jujur. Iya ya, gimana tuh? Angkat lagi tangan satu orang. Saya, apa pandangan kamu? Kita sebarluaskan Muhammad itu orang gila. Gimana bisa dipercaya fitnah kita? Orang kalau ketemu dia pasti begitu terpaut, terpesona dari tutur katanya, dari raut mukanya. Gimana kita bisa dipercaya nyebut orang gila? Apalagi itu ya. Ya udahlah kita sebarluaskan dia adalah tukang sihir. Dia beda dengan sihir, kalimat-kalimatnya beda. Terus harus gimana? Terserah kamulah. Akhirnya kata dia, baiklah kalau gitu saya ingin mencoba menawarkan kepada dia. Nawarkan harta yang banyak, nawarkan kedudukan yang sangat tinggi. Oh setuju. Berangkatlah Abu Walid menuju Rasulullah. Ya Muhammad, engkau sudah menyebarluaskan pemikiran engkau sehingga sekian banyak orang yang menyembah berhala ragu-ragu. Atau mereka merasa kecewa karena ungkapan-ungkapan engkau. Apa sih yang ingin engkau cari ini? Apa sih yang ingin engkau dapatkan ini? Kalau engkau ingin harta, biar mengkumpulkanlah para pengusaha. Dan aku ambil sekian banyak harta untuk diserahkan kepada engkau. Sehingga engkau menjadi aktsarana malan. Engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Atau engkau ingin menjadi penguasa tertinggi. Aku rapat nanti.
Aku angkat menjadi penguasa tertinggi sehingga tidak ada keputusan untuk masyarakat tanpa sepengetahuan engkau, persetujuan engkau. Nabi Muhammad diam gitu. Atau engkau mau wanita? Yang mana? Tinggal bilang. Masih juga tidak direspon oleh Rasulullah. Atau engkau mau, atau sakit? Kalau dia tawarin harta tidak tertarik, tawarin kedudukan tidak juga, ditawarin wanita tercantik juga enggak terpengaruh. Coba kalau bapak-bapak di sini tawarin wanita tercantik. Iya. Nabi Muhammad enggak tertarik, enggak terpanggil, diam aja terus. Akhirnya kata Abu Walid, atau engkau sakit? Baik, saya hadirkan dokter yang paling ahli. Seberapapun biaya yang diperlukan, kami siapkan. Tidak juga direspon. Sampai kebingungan, apalagi harus saya tawarkan padanya. Akhirnya, setelahnya terdiam, Rasulullah balik nanya, sudah, Abu Walid ngomongnya, sudah. Mau engkau dengar jawaban aku? Ya, aku tunggu. Rasulullah membacakan Al-Quran. Hamim, kitabun fussilat ayatuhu, sampai kepada ayat yang berbunyi fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Katakan, bila mereka masih juga berpaling, ingat peringatan yang pernah dulu nyampe kepada kaum Ad dan kaum Tsamud akan menimpa kamu. Itu kaget, itu dia gemeter itu karena dia sudah tahu tentang sejarah orang-orang terdahulu. Kaum Ad dan kaum Tsamud pernah ditimpa dengan bencana yang begitu berat. Lebih berat daripada bencana gempa di Cianjur. Lebih berat, hancur manusia waktu itu. Dan Abu Walid hampir mau menghentikan bacaan Rasulullah. Cuma karena Rasulullah sejak awal sudah bertanya, engkau siap mendengar jawabanku, kan gitu. Sebagai seorang tokoh nggak mungkin dia melanggar janjinya. Ya silahkan. Maka dibaca sampai selesai. Setelahnya selesai, Abu Walid kembali ke masyarakat dalam wajah yang masih pucat. Mereka bertanya, ada apa Abu Walid, kok wajah kamu kayak begini? Kena sihir Muhammad ya kamu? Abu Walid marah dibilang kena sihir. Enggak, bukan sihir. Terus apa? Dia berkata, sami'tu kalaman laisa min kalamil ins wala min kalamil jin, innalahu la halawa wa inna ahli talawa, inna ahlahu la musmir wa in asfalu lubuk, innahu ya'lu wa la yu'alla alai. Tadi aku mendengar susunan kalimat dari Muhammad, oh luar biasa, enggak ada tandingannya. Aku enggak pernah dengar dari jin ataupun dari manusia. Laksana pohon yang begitu tinggi, di atasnya buah-buahan yang sangat menawan perhatian. Tertancap akarnya, susah untuk digoyang. Susah untuk dibanding-bandingkan dengan apapun. Akhirnya masyarakat Arab, musyrikin Quraisy pada bingung, lah kok jadi begini dia? Malah kepengaruhan. Bukannya mampu merubah Muhammad, malah dia tenggelam. Pada bingung mereka. Datang Abu Jahal. Wahai Abu Walid, dapat berapa sih dari Muhammad? Kok sampai berubah seperti ini? Ini kan zaman sekarang masih ada yang begitu ya. Puasanya semangat keislaman, tiba-tiba melempem, dia mendapat berapa itu? Ya Allah, itu bukan di Indonesia, tempat lain. Nah, Nabi Muhammad sangat berpengaruh bagi Abu Walid. Abu Walid sampai begitu ditanya oleh Abu Jahal, dapat berapa kamu? Marah itu Abu Walid. Apaan kamu dapat berapa? Aku lebih kaya daripada dia. Gak mungkin lah aku dapat apapun dari Muhammad. Ya tapi kenapa engkau sampai seperti itu? Sungguh kalau kita biarkan Muhammad menyebarkan dakwahnya seperti itu, Arab ini akan menguasai dunia, akan tersebar ke dunia. Dan terbukti kan sekarang. Barusan kita sholat pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab kan? Itulah Allah kehendaki demikian. Maka kata Abu Jahal, iya baiklah kalau gitu, cuma saya mau nanya lagi nih, kalau engkau ikut Muhammad, kedudukan engkau sebagai apa? Di sini engkau dihormat-hormat,
disanjung-sanjung, diagungkan. Kalau engkau ikut Muhammad jadi apa di sana? Mulai nafsunya berkata, oh iya ya, gak akan dapat apa-apa saya di sana. Akhirnya kata Abu Walid, baik, aku mohon beri waktu untuk berpikir. Dia berpikir, mikir terus. Al-Quran mengabadikan peristiwa itu. Innahu fakkar wa qaddara thumma qutila kaifa qaddara thumma nadhara thumma abasa wa basar thumma adbara wa astakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Setelahnya berpikir, menimbang, memutuskannya. Gimana keputusannya? Iya ya, sihir ya. Dia maksakan, dia mengatakan sihir, padahal di awal bukan sihir. Tapi ujung-ujungnya, iya sihir. Nafsu. Bukan ilmu, bukan akal. Akalnya berkata, ini bukan karya manusia. Hatinya berkata, ini pasti dari luar jangkauan manusia, ini dari Allah. Tapi untuk ikut, nafsu menghalangi. Begitulah zaman sekarang, banyak orang yang ilmunya luas, ngerti bahasa Arab, tapi kok kehidupannya banyak yang bertentangan dengan ajaran Allah. Maka saya dalam tulisan surat Yasin, di situ ada walaqad adalla minkum jubulan katsira, ya, jibilan katsira. Ada jibilan katsira. Ini adalah tulisan jibilan, dan tulisan ini ada bacaan 4 bacaan. Ini salah satu contoh, tadi saya katakan banyak qiraat yang diajarkan Rasul kepada para sahabat, Rasul juga dari Allah melalui Jibril. Ada bacaan jublan, ada jubulan, ada jibilan, ada jubulan. Walaqad adalla minkum jubulan katsira, jibilan katsira, jublan katsira, jubulan katsira. Ada 4. Wallahu alam makna yang sebenarnya apa sampai 4 bacaan itu, cuma saya tulis apa yang tersirat dalam hati saya. Kalau benar itu taufik dari Allah, kalau salah mudah-mudahan Allah mengampuni. Ketika dibaca jublan, ada sukun pada huruf ba. Ini memberi makna syaitan telah menyesatkan sekian banyak manusia. Manusia yang mana? Yang bodoh, yang pinter, yang alim. Ada jublan yang enggak banyak aktivitas. Karena ada sukunnya di sini. Sukun itu kan diamnya. Atau sukun bahasa kitanya apa? Pamai. Huruf mati. Mati mah enggak bergerak lagi. Kalau mati enggak hidup lagi. Sebetulnya sukun itu bukan mati, tenang. Kan biasa Bapak Ibu juga suka berdoa untuk orang yang menikah. Semoga mawaddah sakinah. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah tenang, bukan mati. Kalau doa untuk yang nikah mati ya gimana? Nah, jadi ada orang yang satu kelompok besar disesatkan setan yang enggak banyak aktivitas. Jublan. Ada lagi jubulan. Ini aktivitasnya banyak. Tapi tingkat apa? Ya mungkin dia adalah para sarjana, sebagai masyarakat biasa. Ada lagi jibilan pakai tasdid. Kalau pakai tasdid berarti ada beban. Syadda itu kan kuat, ada beban. Oh berarti dia sarjana, dia juga duduk di pemerintahan. Hati-hati ini karyawan PLN nih. Iya, ini termasuk jibilan ini. Ada lagi jubulan. Dia sarjana, punya kedudukan di pemerintahan, dan dia juga ulama. Oh, tuh ada juga ya. Ngerti agama, ngerti hadis, ngerti Quran, punya jabatan di pemerintahan, sarjana, disesatkan juga oleh setan. Dan itu banyak yang begitu. Ya Allah, itu bacaan Al-Quran surat Yasin. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا جُبْلًا كَثِيرًا جُبُلًا كَثِيرًا جُبُلًا كَثِيرًا. 4 bacaan dari Rasulullah. Kalau 4 bacaan tersebut diturunkan karena untuk keringanan membaca, pasti orang Arab juga merasa ringan untuk 4-4-nya. Buat apa diturunkan 4 bacaan?
kalau tidak mengandung makna. Itu kalau itu surat Yasin sudah beredar. Sudah saya tulis 400 halaman. Surat Yasin kan cuma 83 ayatnya. Tapi karena saya terangkan masalah ini sehingga panjang dan masih saya lanjutkan menulis insyaallah selama masih ada usia. Dan itu juga saya tulis, saya wakafkan untuk pesantren, untuk pondok pesantren. Ya alhamdulillah masa pandemi aktivitas di pondok pesantren enggak berubah. Tidak saya liburkan pesantren, santri biasa-biasa aja. Ngaji biasa, makan biasa, ngariung lah gitu, sholat biasa, rapat. Wah itu gimana? Kalau sekiranya ada satgas, saya akan sampaikan kepada satgas, ini karantina. Dan alhamdulillah gak ada apa-apa. Allah takdirkan, Allah izinkan ya. Saya tegaskan kepada para santri, kalian selama ikhlas membaca Quran, menghafal Quran, corona juga enggak akan dekat kamu, enggak. Corona juga akan menghormati kamu, enggak. So corona itu adalah menemui orang sesuai dengan tugas dari Allah. Allah enggak akan menugaskan Quran untuk mengganggu kamu, enggak. Lanjutkan ngaji, lanjutkan menghafal Quran. Pernah ada di antara mereka sakit? Pernah itu. Ada 9 orang, wah, pada tergeletak, batuk, pilek semuanya. Udah semuanya, istirahat kamu. Nih, minum ramuan-ramuan. Alhamdulillah nggak nyampe seminggu sudah sembuh lagi. Untung nggak kedengaran oleh satgas. Kalau kedengaran mah udah bubar itu pesantren itu. Seperti ada beberapa pesantren yang ditutup kan. Di sana mah enggak ya. Saya terus saja jalan ya sampai saat ini. Dan para santri kami bebaskan mereka untuk belajar tanpa harus membayar apa-apa selama 3 tahun. Dari mana dananya? Antara lain ya dari bapak-bapak di sini bagi yang maunya. Dan juga dari buku tadi. Buku saya cetak, saya jual, langsung masuk ke kas pesantren. Alhamdulillah masih jalan sampai saat ini. Dan enggak banyak santrinya, hanya sekitar 60 sampai 70 orang menghafal Quran selama 3 tahun. 3 tahun itu adalah menghafal dan belajar yang lain-lainnya. Ya, begitu aja. Jadi selama pandemi jalan aja terus. Alhamdulillah diberi oleh Allah nikmat sehat mereka semuanya. Ya, baik karena udah mau jam 1-nya. Insyaallah ini baru dibahas doanya. Solihat jannat. Al-anhar belum. Mutasyabih khalidin azwaj belum dibahas. Ya, kalau Allah takdirkan kita bertemu lagi, insyaallah saya lanjutkan nanti. Cuma mungkin sekedar untuk membuat penasaran wehnya. Sedikit saja nih. Di sini ada kalimat walahum fiha azwajun. Bagi orang yang beriman, bapak-bapak dan ibu-ibu, di jannat di surga nanti tersedia azwajun. Kalau buat bapak-bapak tersedia di sana bidadari-bidadari banyak. Kalau buat ibu-ibu tersedia di surga bidadara-bidadara banyak. Ibu-ibu mau suami banyak di surga? Bapak-bapak nanti isinya banyak di surga. Ibu-ibu juga disediakan oleh Allah suami yang banyak di surga. Nantilah kita bahas. Karena umumnya orang berbicara tentang di surga, bapak-bapak ditunggu banyak bidadari. Ibu-ibunya nggak dibahas. Padahal Al-Quran tidak membedakan untuk bapak dan ibu, nggak membedakan. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita bertemu lagi di masa mendatang. Untuk sementara ini pertemuan perdana. Alhamdulillah masih diberi oleh Allah nikmat mengkaji Al-Quran. Semoga Al-Quran bertemu dengan kita nanti di akhirat. Karena Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran nanti pada hari kiamat. Al-Quran akan menemui sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat kepada sahabatnya. Gak ada pertanyaannya, waktunya habisnya. Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, maka kalau masih ada waktu. Iya. Saya ingin bertanya tentang pemahaman tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan membaca Al-Quran. Iya. Bahkan memberikan pemahaman tentang tulisan Al-Quran. Iya. Dan saya alhamdulillah sih sedikit untuk saat ini ada tambahan ilmu. Terkait dengan panjang pendeknya apa yang dibaca dalam Al-Quran. Saya ingin tahu
kalau tadi Bapak nyampaikan pemahamannya itu tumbuh di dalam kalbu Bapak atau mungkin juga dari akil. Apakah memang selain dari itu ada juga dalil akil yang mendukung untuk kita memahami apa yang kita baca di dalam akil? Iya. Jadi terkait dengan tulisan ya. Iya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran menegaskan, "Nazzala 'alaikal kitab." Dia turunkan kepada engkau Alkitab. Alkitab itu tulisan yang terlihat. Inna nazzalna 'alaikal Qur'ana. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bacaan yang terdengar. Dan kalau sekiranya Quran itu kitab, kitab itu Quran. Terus dari mana sahabat menulis tulisan seperti ini? Kok jannat tidak pakai alif? Dan yang lebih pasti, dalam Al-Quran tulisan kitabun ada yang tidak pakai alif, ada yang pakai alif. Dan itu terpelihara. Dalam sekian banyak tulisan kitab tidak pakai alif, kecuali dalam surat Al-Kahfi ayat 27 itu terkait dengan wahyu, dan juga dalam surat An-Naml ayat 1 itu pakai alif. Kalau bukan dari Rasulullah, kenapa kau dibedakan? Lalu yang lebih pasti lagi, ketika Rasulullah membaca alif lam mim, kalau mau ditulis sesuai dengan yang terdengar, tentunya alif lam mim. Itu kalau ditulis sesuai dengan bacaan kan? Tapi ternyata tulisannya adalah alif lam mim. Ini kalau bukan dari Rasulullah, dari siapa lagi? Jadi kalau pokoknya dalil bahwa tulisan Al-Quran ini adalah dari Rasul dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesalahan tulis para sahabat. Karena kalau kesalahan tulis para sahabat, ya pasti ada perbaikan dan mungkin tidak akan dibiarkan, pasti diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah, dengan bagaimana cara Allah menghendakinya. Dan kemudian ada yang sangat lebih unik lagi. Nanti bisa diperiksa oleh Bapak dan Ibu ya. Surat, diingat surat 10 ayat 103 dan surat 21 ayat 88. Di situ ada kalimat nunjil mu'minin. Nunjil mu'minin. Ini surat Yunus ayat 103, dan dalam surat Al-Anbiya ayat 18 tulisan nunjil mu'minin adalah begini. Oh ini salah, enggak pakai ya. Ini nunjil mu'minin. Kemudian dalam surat Al-Anbiya nunjil mu'minin begini nih tulisannya. Ya. Jadi dalam surat Yunus nunjil mu'minin nunnya 2, jim tanpa huruf ya. Surat Al-Anbiya nunnya 1. Tapi dibaca nunji sama. Dan insya Allah nanti kita bahas apa kira-kira isyarat apa dalam tulisan ini. Kok ada nunjil mu'minin? Nunnya 1. Mestinya 2. Kalau tanwin itu kan di akhir, mana ada tanwin di awal gitu. Kecuali 1. Dari seluruh Al-Quran tanwin di awal cuma ini, gak ada tanwin di awal, pasti di akhir. Hanya ini. Dan ini seluruh Al-Quran begini. Allah Akbar. Inilah isyarat-isyarat yang memang belum mendapatkan perhatian banyak dari para pengkaji. Sehingga saya berjuang, dan tidak hanya sekedar dalam tulisan, tapi juga secara tulisan, tapi juga tulisan. Bahkan bisa dilihat nanti buat Bapak Ibu yang aktif Instagram ya, bisa dibuka di Cahaya Huruf Al-Quran. Jadi Instagram saya Cahaya Huruf Al-Quran. Ini belum lama saya mengaktifkan, itu baru sekitar 6 bulanan. Saya bahas yang begini-begini, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan dari umat. Selama memungkinkan saya berikan jawaban ya, tentang ini. Ini adalah bukan dalil akal, ini mana? Dalil realita. Ya, kalau realita mah gak usah pakai pikiran lagi. Ini realita nih. Kok kenapa nunji seperti ini? Dan masih ada lagi yang lain. 1 halaman
Surat Al-Mu'minun ayat 108 ada tulisan qala. Nah, qala kam labistum. Kemudian qala khsa'u fiha. Nah, ayat 112 juga qala, tapi tulisannya begini. Ayat 114 tulisan qala juga, tulisannya begini. Enggak pakai alif. Satu halaman. Ada yang pakai alif, ada yang enggak. Itu surat Al-Mu'minun ayat 108, 112, 114. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepada Alkitab pakai zalika. Itulah. Jauh. Buktinya jauh, masih sedikit orang yang perhatian. Zalikal kitab. Sementara kepada Al-Qur'an Allah beri isyarat dengan hadza. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa laqad sarrafna fi hadzal Qur'an uhiya ilayya hadzal Qur'an ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Hadzal Qur'an. Bacaan terdengar dekat ke telinga. Tulisan yang sudah hafal saja belum tentu perhatian. Makanya Allah Subhanahu wa taala beri isyarat dzalika alkitabu. Itulah Alkitab. Akhir ayat petunjuk bagi yang bertakwa. Inilah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini petunjuk bagi manusia. Untuk Quran petunjuk bagi manusia, untuk kitab petunjuk bagi yang bertakwa. Kita berharap mudah-mudahan termasuk yang bertakwa. Makanya ya sedikit-sedikit kita gali tulisan Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Udah jam 1. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain kalau Allah takdirkan kita bisa bertemu lagi. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an hifdhan wa tilawatan wa dhikra. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an ilman wa 'amala. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an khuluqan wa subula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.